Bagi masyarakat Indonesia, Ramadan bukan sekedar ritual menahan lapar dan dahaga dari fajar hingga senja. Di balik ibadah wajib tersebut, terselip denyut budaya yang menghidupkan suasana. Ramadan di tanah air adalah perayaan tentang kebersamaan, tentang tangan-tangan yang saling memberi, dan tentang hangatnya hati yang menyatu dalam keberagaman tradisi. Tradisinya bisa jadi nampak sederhana, tetapi kebiasaan-kebiasaan kecil itulah yang meniupkan napas Ramadan hingga selalu terasa spesial. Langkah kaki yang santai di sore hari menjadi pemandangan lazim di setiap sudut kota maupun desa. Kita mengenalnya sebagai ngabuburit. Istilah yang dipinjam dari bahasa Sunda, ngalantung ngadagoan burit, ini secara harfiah berarti bersantai sembari menunggu waktu berbuka. Ada yang sekedar berjalan sore, berkumpul bersama kawan, hingga berburu takjil di tengah kepulan asap aroma makanan yang menggoda selera. Namun, Indonesia yang luas memiliki cara berbeda untuk menamai keriuhan yang sama. Di tanah Minangkabau, tradisi ini disebut Malengah Puaso, sebuah upaya manis untuk mengalihkan rasa haus dan lapar. Bergeser ke Kalimantan Selatan, warga Banjar menyebutnya Basambang, berjalan-jalan menikmati jingga di Cakrawala. Sementara di Madura, istilah nyare malam atau nyare bukaan lazim terdengar saat warga mulai menyisir pasar demi mencari hidangan berbuka. Puncak dari penantian itu bukan hanya pada tegukan air pertama setelah azan menggema, melainkan pada momen duduk bersama di satu meja. Buka puasa, pada awalnya bukan sekedar minum dan makan untuk melepas lapar dan haus. Tradisi keluarga di Indonesia selalu menyempatkan waktu buka dengan makan bersama di satu meja. Tradisi ini pun terbawa hingga ke kaum urban. Masyarakat kini lazim dengan istilah buka bersama atau bukber, yang telah menjadi perekat sosial yang tak tergantikan. Bahkan, terkadang bukber menjadi semacam reuni kecil teman lama, jamuan silaturahmi antar kolega, hingga dilebur menjadi kesempatan berdema ke mereka yang kurang beruntung. Meski tak memiliki akar sejarah formal, kebiasaan ini tumbuh subur dari budaya Indonesia yang gemar bersilaturahmi. Baik itu jamuan formal di hotel berbintang yang disebut iftar bersama, maupun lesehan sederhana di selasar masjid. Rasanya tetap satu, hangat, dekat, dan penuh kebersamaan. Napas Ramadan kian terasa saat malam tiba. Masjid-masjid berbijar terang, dipenuhi jamaah yang datang untuk sholat tarawih. Bahkan, banyak pula yang melanjutkan dengan tadarus hingga malam. Di beberapa tempat, malam terasa lebih hidup. Jajanan bermunculan, anak-anak bermain, dan jalanan dipenuhi cerita. Di Aceh, Munasah menjadi saksi bisu suara riuh anak-anak dan remaja yang melantunkan ayat suci hingga larut malam. Di Jawa, pos ronda berubah menjadi ruang diskusi hangat bagi warga yang berbincang santai hingga sahur menjelang. Tak ketinggalan, pasar-pasar malam Ramadan muncul bagai cendawan, menawarkan tempat berburu kudapan sekaligus ruang perjumpaan warga. Bahkan menjelang waktu sahur, masih ada tradisi mengingatkan waktu untuk santap sahur. Biasanya dilakukan oleh petugas ronda atau para pemuda. Namun, niat baik ini selayaknya tetap dibalut dengan empati ya, agar tidak sampai membuat bising warga lansia atau yang sedang punya bayi. Inspirasi baik terekam dari aktivitas sebagian anak muda atau komunitas yang kerap turun ke jalan lewat kegiatan sahur on the road, berbagi makanan untuk mereka yang membutuhkan. Segala ritual dan kebiasaan kecil ini, mulai dari senyum saat berbagi takjil hingga jabat tangan erat usai beribadah, adalah cermin kuatnya gotong royong, toleransi, dan solidaritas kita sebagai bangsa. Ramadan Indonesia pada akhirnya adalah sebuah cerita tentang keluarga, bukan keluarga dalam makna sempit, melainkan lebih luas menjadi rasa kekeluargaan dengan sesama manusia, bahkan yang tidak dikenal sekalipun.